Tuhan, Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Engkau setia. Engkau setia. Engkau setia. Engkau setia. Oh Jesus, we worship you, Lord Jesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, surgawi, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami boleh memahami setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap pemirsa, siapapun yang mendengarkan acara ini, Tuhan Engkau berkati. Bila lewat firman Tuhan ini, kami boleh sama-sama dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, sehingga hari ini kembali lagi kita sama-sama bertemu di dalam channel ini, dan semoga acara ini, firman Tuhan ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Puji Tuhan, dan kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal yang ke-3, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang mendengar. Di dalam Kolose pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-23, kita akan lihat satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, ini satu pernyataan yang disampaikan langsung oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa sesungguhnya dia mengingatkan kepada semua jemaat bahwa apapun yang jemaat Tuhan kerjakan, apapun jemaat Tuhan
yang jemaat Tuhan perbuat, lakukan dalam segala hal. Paulus mengingatkan bahwa lakukanlah itu semuanya untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Walaupun sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan tentunya untuk keperluan, untuk kebutuhan, untuk kepentingan setiap manusia. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita semua yang ada hari-hari ini bahwa apapun juga yang kita lakukan, apapun, jadi bukan hanya terbatas kepada satu kegiatan, bukan hanya terbatas kepada satu pekerjaan, tapi Paulus mengingatkan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, semua hal, semua kegiatan, semua pekerjaan, semua apapun yang kita lakukan, Paulus berkata bahwa lakukanlah untuk Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan. Kita harus sadar bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan hari-hari ini, semuanya kita tahu bahwa semuanya punya bos atau punya tuan atau punya pemimpin. Tapi seringkali kita tahu bersama bahwa di dalam segala pekerjaan, di dalam segala kegiatan, bos kita atau pemimpin kita atau tuan kita tidak serta-merta selalu mengawasi kita, tidak serta-merta selalu melihat kita, tidak serta-merta selalu ada di setiap pekerjaan kita. Kalau kita tahu bersama bahwa seringkali dia harus keluar kota dan sebagainya. Dan itu otomatis setiap apa yang kita lakukan tidak diawasi oleh pemimpin kita, tuan kita atau bos kita. Tapi firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, siapapun Anda, baik Anda sebagai karyawan, dalam apapun pekerjaan saudara. Saya tahu kalau Anda bekerja di dalam dunia usaha, di dalam dunia marketplace, saya tahu bersama bahwa saudara pasti punya pemimpin, punya bos. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, Paulus katakan bahwa lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Perbuat semuanya untuk Tuhan. Ini kita akan melihat bahwa ini bicara tentang integritas kita. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita harus menunjukkan integritas kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa integritas adalah melakukan segala sesuatu dengan benar dan sungguh-sungguh walaupun tidak dilihat orang. Jadi integritas, kalau kita melihat dari ayat ini bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini bicara tentang integritas kita kepada Tuhan, integritas kita kepada siapapun yang kita kerjakan. Saya katakan tadi bahwa segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan benar dan sungguh-sungguh walaupun tidak dilihat oleh orang, walaupun tidak dilihat oleh bos, walaupun tidak dilihat oleh pemimpin kita, walaupun tidak dilihat oleh tuan kita. Alkitab berkata bahwa kita seolah-olah melakukan itu bahwa di depan kita itu ada bos kita, ada pemimpin kita. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa setiap pekerjaan, setiap kegiatan, setiap apapun yang kita kerjakan, kita harus kerjakan itu untuk Tuhan. Walaupun itu pekerjaan-pekerjaan duniawi, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Tapi Paulus katakan bahwa kita harus melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ada begitu banyak orang yang kalau ya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa ada begitu banyak orang yang hanya melakukan pekerjaan, hanya melakukan tugas dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat ketika tidak ada bos dan sebagainya. Dan kalau kita suka dengar dari orang-orang yang bekerja, karyawan-karyawan, baik kantor dan dimanapun, bahwa seperti itu. Kalau bos tidak ada, maka kata mereka bahwa mungkin mereka lebih banyak bekerja, mungkin lebih banyak melihat internet, sosmed dan sebagainya. Tetapi kalau bos ada, mereka begitu bersemangat, begitu bergairah. Oleh sebab itu kalau kita lihat bahwa
di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan dimanapun mereka sudah standby dengan yang namanya CCTV. Jadi mereka bisa memantau walaupun bosnya tidak ada. Sekarang sudah zaman dengan teknologi yang canggih. Tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun bosnya ada di rumah, dia bisa memantau lewat Android kegiatan yang kita lakukan di kantor bahkan di perusahaan. Tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, kalau integritas kita teruji, kita tidak perlu takut. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita semua lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayat yang ke-22, coba kita mundur di dalam Matius pasal yang ke-6, dia berkata begini. Yesus berkata begini dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan 4, dia berkata begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya bahwa kita melakukan segala sesuatu tidak perlu membutuhkan penilaian orang lain, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Kita memberi kepada orang lain, kita memberi sedekah. Alkitab berkata bahwa hendaklah sedekahmu itu diberikan tersembunyi. Artinya bahwa nggak usah dipamer-pamerin, kita nggak usah diobrol-obrol bahwa saya memberi sedemikian, saya memberi begini dan begitu, saya menyumbang ini. Apalagi kalau di dalam kalau kita suka dengar bahwa di dalam kegiatan agamawi, gereja juga seperti itu banyak. Bahkan ada begitu banyak orang juga yang kecewa dengan ketika persembahan mereka tidak dipublikasi atau tidak dicantumkan mungkin di kertas atau mungkin di warta, dia bisa ngambek, bisa marah. Tapi ada juga orang yang walaupun dia memberi banyak, tapi dia berkata bahwa nggak usah ditulis namanya, udah diam-diam aja, yang penting hanya Tuhan yang tahu, seperti itu. Tapi ada begitu banyak orang juga yang ingin segala sesuatu yang diberikan itu dilihat oleh orang lain. Dia ingin bahwa segala sesuatu yang dia kasih kepada, entah ke gereja, entah kepada siapapun, entah kepada apapun, yayasan apapun, dia mau supaya dilihat oleh orang sehingga orang bisa memberikan penilaian kepada dia. Tujuannya kan seperti itu. Ketika dia memberi, ketika orang yang tidak punya integritas yang baik, dia mau bahwa segala sesuatu yang diberikan itu selalu harus mendapat respon yang baik dari orang lain. Tidak perlu seperti itu juga. Karena kita tahu ketika kita memberi segala sesuatu, maka kita memberi kepada Tuhan. Ketika kita memberi kepada apapun, yayasan atau kepada orang lain atau kepada tunawisma atau kepada pengemis dan sebagainya, kalau kita memberi, kita tidak perlu harus orang lain tahu, tidak perlu dipublikasikan bahwa saya memberi seperti ini, tidak. Dan ada begitu banyak juga orang yang kalau kita melihat hari-hari ini bahwa entertain juga seperti itu, bahwa ketika mereka akan memberi sedekah atau memberi sesuatu kepada entah panti asuhan dan sebagainya, yayasan dan sebagainya, mereka selalu mengundang mereka selalu mengundang wartawan daring, wartawan yang ya entah tabloid dan sebagainya. Ya otomatis supaya apa? Supaya segala sesuatu yang dia berikan itu bisa diliput dan orang bisa menilai. Orang bisa mengetahui bahwa wow, dia orang yang luar biasa, orang yang baik hati, orang yang murah hati, orang yang suka. Tidak seperti itu. Tuhan tidak mau sebagai orang-orang yang percaya itu terjebak dengan situasi yang seperti ini. Tidak perlu, karena Paulus berkata bahwa lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Kita memberi itu, kita beri untuk Tuhan. Ayat 24 dia berkata begini dalam Kolose pasal 23 ayat 24. Kamu tahu, jadi kita harus tahu bahwa seringkali ada
orang-orang yang lemah dalam integritas mereka, mereka tidak mengerti dan mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya ada Tuhan di atas segala Tuhan yang melihat segala perbuatannya. Dia berkata bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita beri dengan ketulusan hati, dengan ikhlas hati kita kepada siapapun, maka Alkitab berkata bahwa kamu tahu bahwa Tuhan melihat, Tuhan menilai, dan dari Tuhanlah segala upah yang akan kita terima. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang yang memang tidak tahu sama sekali, tidak mengerti sama sekali tentang hal ini, bahwa dia memberi segala sesuatu supaya ya bisa dinilai, bisa mendapatkan pujian dari manusia. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa bukan seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang tulus di dalam kita memberi. Yesus berkata bahwa enggak perlu tangan kanan, ketika tangan kanan memberi tidak perlu tangan kiri tahu. Kita hanya perlu tahu bahwa ketika kita memberi ada Bapa di surga yang mengetahui. Kita hanya perlu tahu bahwa ketika kita memberikan sesuatu, maka kita harus tahu bahwa ada Bapa di surga yang melihat. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-22 dia berkata begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Oleh sebab itu integritas itu harus didasari dengan apa? Didasari dengan ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang terjebak di dalam hal yang seperti ini. Supaya orang Manado bilang makam puji itu apa ya? Supaya makam puji itu dia menikmati pujian orang, dia senang menikmati pujian orang. Orang Manado bilang makam puji. Jadi ketika dia berbuat sesuatu, orang bilang wah luar biasa. Itu setiap orang bilang luar biasa dia makan itu. Makanya orang Manado bilang makam puji. Dia menikmati setiap pujian dari orang. Dia senang dipuji. Padahal yang dilakukan itu sebenarnya ya bisa merugikan orang lain. Tapi itu yang dibilang makam puji. Oleh sebab itu Paulus bilang begitu. Integritas itu harus didasari dengan ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Nah, ayat 22 terakhir kan dia berkata, melainkan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Integritas itu harus didasari dengan ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Ini saudara, dasarnya ini. Apapun yang kita lakukan, coba kita lihat di dalam Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 dia berkata begini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain di luar dari makan dan minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya segala pekerjaan, tapi Paulus berkata bahwa Anda makan dan Anda minum pun kita semua lakukan untuk Tuhan. Baik kita makan, baik kita minum, baik kita berjalan hidup apapun, segala aktivitas kita yang bergerak,
selama tubuh ini masih bernafas, kita melakukan segala aktivitas. Paulus berkata bahwa lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu dasarnya itu harus benar. Didasari dengan integritas yang didasari dengan ketulusan dan ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Itu dasarnya. Kalau dasar integritas kita benar, maka dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu akan tepat sekali kita lakukan. Kita makan, kita minum, atau kita melakukan hal yang lain, Paulus katakan bahwa lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Perbuatlah untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita punya pandangan yang benar, kalau kita punya integritas yang benar, dasar yang benar, maka kita akan melakukan semuanya untuk Tuhan. Kita nggak usah cari pujian, nggak usah cari orang makam puji, nggak usah cari perhatian dari manusia. Tidak, nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena mata Tuhan selalu mengawasi. Sebab itu di dalam Mazmur berkata bahwa Tuhan kita itu tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu mengawasi. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Jadi nggak perlu kita cari muka, nggak perlu kita cari puji-pujian dari orang lain. Karena setiap apa yang kita lakukan, semuanya diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus punya dasar yang benar. Kalau enggak, kita akan terjebak dengan pujian yang pujian yang recehan. Orang Manado bilang pujian yang recehan. Kecuali mungkin kita sedangkan orang yang sudah melakukan pekerjaan yang besar, dia tidak perlu dipublikasi. Ada begitu banyak hal-hal besar yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang ada di luar sana, pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang ada di luar sana, tapi mereka tidak butuh dihargai, tidak butuh dipublikasi. Yang penting apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi orang lain dan orang lain itu bisa tertolong. Apa yang dilakukan itu orang lain bisa diselamatkan. Dasarnya itu harus benar, ketulusan. Jadi kalau bicara tentang ketulusan itu tidak ada embel-embelnya, tidak ada, aduh panggil wartawan dulu, ayo, nggak perlu dilihat orang, ketulusan. Ayat berikutnya dia berkata begini, Kolose 3 ayat 5. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Sekali lagi ya 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan. Orang-orang yang punya integritas yang luar biasa adalah orang-orang yang gentleman, orang-orang yang bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia akan benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Jadi dia bertanggung jawab. Dia gentle dengan setiap pekerjaan yang dilakukan. Mau dipuji orang, enggak dipuji orang, ada kesalahan, atau tidak ada kesalahan, dia berani bertanggung jawab dengan setiap keputusan yang dia ambil. Dan kita banyak mendengar di bangsa ini bahwa ada begitu banyak orang-orang yang benar-benar memiliki integritas, gentleman yang luar biasa, bertanggung jawab. Siap melakukan, siap bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Kalau Anda hari-hari mendengar di media massa bahwa televisi bahwa ada begitu banyak orang yang gentle, bertanggung jawab dengan setiap postingan-postingan, sehingga ketika dipanggil oleh kepolisian, Barreskrim dan sebagainya, dia siap. Oleh sebab itu kita bersyukur buat hari ini bahwa Tuhan mengingatkan kembali kepada kita
apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kita perbuat, lakukanlah semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, maka kita percaya bahwa hal-hal yang baik Tuhan akan lakukan atas hidup kita. Oleh sebab itu, integritas itu harus didasari dengan dasar yang benar, yaitu pertama, integritas itu harus didasari dengan ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Yang kedua adalah siap gentle, siap bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu semuanya kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang dituduh oleh orang, yang menjadi pribadi-pribadi yang tertuduh dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab itu malam hari ini, puji Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa Paulus kembali mengingatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Paulus katakan bahwa baik Anda makan atau Anda minum, makan dan minum, atau kita melakukan hal-hal yang lain, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Makan dan minum pun kita lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ke depan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan benar dan sungguh-sungguh, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, walaupun segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat tidak mendapat apresiasi dari manusia, tidak mendapat pujian dari manusia. Tidak mengapa, karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang 1x24 jam selalu mengawasi kita, selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, oleh sebab itu biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema kekuatan dalam hidup kita. Biarlah hari-hari ke depan kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih buat firman Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya kami lakukan untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Walaupun segala kegiatan, segala aktivitas, segala pekerjaan yang kami lakukan, itu semuanya berhubungan dengan tangan-tangan manusia. Itu semuanya berhubungan dengan tuan kita, manusia, bos kita, pemimpin kita. Tapi biarlah dalam segala hal yang kami lakukan, ketika kami melakukan untuk Tuhan, maka suatu saat nanti Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan penilaian, Tuhanlah yang akan menolong, menjamin setiap apapun yang kami lakukan. Kami tidak perlu mencari pujian dari manusia, karena kami tahu bahwa dari Tuhanlah kami mendapatkan upah, kata firman Tuhan. Terima kasih, sekali lagi berkati setiap mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, supaya kelak suatu hari nanti kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan sekali lagi kami terus berdoa, menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, bahkan pemerintahan kota kami, kota Jakarta yang ada Tuhan Engkau berkati. Kami terus berdoa, biarlah belas kasihan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Tuhan tolong atas bangsa kami. Biarlah Tuhan pulihkan ekonomi, politik, sosial, politik, bahkan kesehatan, bahkan apapun Tuhan di bangsa ini Tuhan.
yang sempat terhilang di bulan-bulan kemarin, di tahun kemarin, biar Tuhan kembalikan 100 kali, Tuhan kembalikan seperti semula Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, sekali lagi kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati. Terima kasih, dan malam ini Tuhan kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.